Oke, selamat datang di video live recorded di app ini, dimana di video ini saya mau mendemokan FortiManager multi FortiGate device. Ini saya menggunakan 10 FortiGate dengan masing-masing saya asumsikan sebagai branch FortiGate ya, branch firewall. Lalu setiap branch itu memiliki segmen masing-masing, misalkan branch 1 segmennya 21.0, branch 2 22.0, dan kemudian ada FortiAnalyzer. Dan oke, saya akan demokan. Jadi kondisinya adalah 10 FortiGate itu sudah di provisioning, sudah di staging, konfigur tepatnya, sudah dikonfigur secara offline. Arahkan IP-nya ke FortiManager namanya, dan begitu dia booting dia akan lakukan attempt gitu ya, attempt untuk integration, sehingga akan muncul di sini device manager. Di device manager ini akan muncul unauthorized device. Tapi sebelumnya kita harus buat add-on baru lagi. Kita enablekan add-on dulu. Saya akan enablekan add-on dulu karena FortiManager yang saya gunakan adalah 7.04. Dengan FortiGate yang akan di manage adalah menggunakan versi 6.2. Oke, add-on kita aktifkan sehingga harus relogin. Oke, create new add-on. Branch add-on atau branch aja. Versi 6.2. Matikan FortiAP FortiSwitch. Oke. Oke, untuk mengauthorize device yang sudah attempting untuk join atau untuk manage, kita harus masuk ke add-on root, device manager, device group, lalu unauthorized device. Kita select semua, lalu klik authorize. Masukkan ke branch. Dan ini kalau kita lihat IP-nya kan 29, kita bisa identifikasi bahwa 29 itu adalah branch 9 hingga ke bawah. Kita ubah berdasarkan serial number dari atas ya. Berarti ini branch 9, branch 8, branch 5, branch 4, branch 3, branch 2,
Yang ini brand 10, baru brand 1. Oke. Sebenarnya tadi di situ ada provisioning template yang bisa kita konfigurasi dulu, tapi saya mau tunjukkan bahwa kalau misalnya sudah terjadi integrasi atau sudah terjadi konfigurasi di kantor cabang, kita bisa achieve bagaimana kita melakukan centralized management, percepat dan mempermudah ataupun mengubah konfigurasi secara terpusat. Seruput sih. satu lama. Oke, device authorize, sehingga kita harus pindah ke DOM branch. Oke, selanjutnya saya akan demokan konfigurasi untuk centralized policy. Pertama-tama saya akan buat normalized interface. Dimana di sini kalau kita lihat BR6 ini portnya adalah menggunakan port 3 port ya, 1, 2, 3. Nah, internetnya melalui port 6, sedangkan Brand 1 sampai 5 itu cuma menggunakan 2 interface. Port internetnya adalah di port 1 ternyata. Jadi kita harus buat normalisasi interface internet. Cara kita melakukan mapping per device. Brand 1 internetnya lewat port 1. Kita set brand 1 sampai brand 5. Oke, sudah, kita buat change node-nya SD aja. Oke, setelah interface-nya dinormalisasi, saya akan buat network address yang tetap menggunakan per device map. Per device. Dan saya buat network address untuk LAN. Subnet awalnya mungkin kita bisa bikin 024 gitu ya. Kita lakukan per device mapping. Pekerjaannya tetap repetitif. 21.0 kita harus buat 10 kali. Average-nya ada 10 kali. Kalau ada 200 ya kali gitu ya. Tapi dari buatnya ini pengubahan policy di masa yang akan datang itu akan lebih mudah. Sudah di setup untuk multiple device dan mungkin multiple type ya, tipe.
Selanjutnya saya pakai default policy karena masih kosong. Saya create policy baru, init role coming-nya dari port to outgoing internet normalized interface. Source address pakai branch and all tab log all session generate log when at enable that is not. Lalu selanjutnya installation target harus tambahkan target instalasi. Setelah selesai install wizard, next. Oke, interface validation, policy and object validation ready to install. Karena ini satu segmen ya, dalam artian dalam satu domain virtual switch, maka tingkat keberhasilannya akan tinggi. Tapi kalau di real field atau real world di lapangan gitu ya, kalau misalnya pakai MPLS yang mungkin bandwidth-nya 12 terus masih dikerjakan di siang hari yang mana mungkin ada traffic dari branch ke head office ataupun ke data center, biasanya ada potensi untuk gagal diinstal karena adanya network yang terinterrupt capacity pipe-nya. Oke. Di sini install and save finish status oke. Berarti FortiGate sudah terinstall policy default tadi. Validasi kita coba buka yang paling bawah ya, web manager. Admin, read only, policy, IPv4 policy. Nah, di sini port 2 ke port 3 branch LAN. Branch LAN-nya harusnya 29.0 betul. Outgoing-nya port 3. Kita lihat sendiri port 3 itu sudah mendapatkan IP seharusnya dari DHCP servernya. Oke. Istilahnya dari ISP-nya. Oke, selanjutnya saya mau tunjukkan fungsi dari metafield yang ada di FortiMan. Jadi skenario-nya adalah saya mau membuat DHCP server untuk port 2 untuk internal. Karena kalau kita nyalakan DHCP secara manual ya kita harus masukkan address range. Nah, address range ini kalau secara CLI ada set start IP dan set end IP. Start IP-nya 2, end IP-nya 254. Nah, saya harus buat metafield untuk device dengan nama DHCP start IP SIP. Ya,
nama variabelnya adalah DHCP SIP. Sama kita harus buat 10 kali untuk start IP-nya. Misalkan start IP dari 100 deh ya. Untuk branch 1 segmennya adalah 21.0/24. Jadi start IP-nya di antara itu ya. Branch 2 branch 4 branch 5 branch 6 7 branch 8 branch 9 branch 10 branch 10. Oke. DHCP SIP start IP sama. Guys, kita perlu DHCP NIP EIP. Sebenarnya variabelnya namanya bebas, tapi untuk kemudahan ya setidaknya yang sesuai dengan apa yang mau kita klik. Misalkan inisial untuk berkaitan dengan DHCP start IP ya kita bisa bikin seperti tadi SIP atau lain. Oke. Lalu kita masuk ke device manager. Provisioning template, CLI template, host run. Kita kasih nama DHCP config, lalu kita pilih type-nya menjadi Jinja script. Kita bisa copy dulu, sesuaikan ya. Konfigurasi apapun ya, cari tahu dulu CLI-nya, minimum parameter yang harus diisi juga harus dicari tahu. Kalau nggak nanti akan error. Lalu setelah nah tadi metafield yang tadi akan diisi di sini. Set start IP berarti DHCP SIP. Set NIP DHCP EIP. Dan tanda kurung cacing ya kan. Oke. Lalu kemudian assign CLI itu ke semua FortiGate
akan lalu validasi, kita tetap butuh validasi. Oke, validate dan semua NIP-nya sudah benar. 2562180 22. Oke, close. Lalu selanjutnya saya mau buat sistem plate yang blank untuk config FortiAnalyzer, karena di sini FortiAnalyzer-nya juga belum terkonfig atau FortiGate-nya belum terkonfig untuk mengirim log menuju ke FortiAnalyzer secara real time. Nah, kita edit. Ya, saya hanya mau bagian log setting aja. Saya send log to FortiAnalyzer, specify FortiAnalyzer-nya adalah IP-nya 0.11, serial number-nya sudah ada. Real time, jadi kita pilih real time, apply. Oke, balik lagi ke sistem template, FortiAnalyzer settings, pilih semua untuk balik ke manage FortiGate. Nah, di situ sudah ada antrian pas setting di situ. Oke, kita install konfigurasi ini dengan install device setting only. Oke, semua siap, install. Sama lagi. Ruput sidik-sidik. Oke, finish. Ada yang finish. Kita bisa lihat installation log. Oke, gitu. Ada error. Oke. Oke, semua oke ternyata. Finish. Akan diubah jadi centang hijau ya, centang biru. Kita cek FortiGate sudah terkonfigurasi kirim secara real time. Forti Manager, oke. Di interface port 2 HCP servernya sudah nyala. Server dan HCP range-nya. Oke. Contoh terakhir. Oke, contoh terakhir adalah saya mau setup hostname-nya, karena ini belum berubah hostname-nya ya. Akan setup hostname-nya dengan Metafield juga. Device configuration. Saya kasih nama dev hostname. Namanya dev hostname. Value-nya brand 1 berarti ya mungkin ya FGT brand 1. Tiga range 4 range range 6 range 7 range 8 range 9
brands. Oke, kosong. Oke. Oke, device hostname sudah di setup. Tinggal buat CLI template-nya lagi. Matiin dulu yang ini, sistem template. Tidak terkonfig. Ke CLI templates. Create new, pause run CLI. Set hostname. Ninja script. Set hostname melalui CLI adalah config system global set hostname ketik kurung cacing spasi def hostname spasi kurung n. Nah, JavaScript ini tidak boleh disingkat ya. Jadi kalau misalnya conv globe gitu ya, tidak bisa karena akan error. Nah, dia butuh full script, dan ini ada di pertanyaan ujian NSE 5 for team manager ya. Oke. Ya, kita set atau assign, dia akan nggak akan di-assign suatu FortiGate tidak akan di-assign sebanyak 2 kecuali kita pakai grup ya. Tapi kalau misalnya satu akan di-assign ke satu CLI script aja. Kalau saya assign ke bawah ke yang set hostname, maka yang atasnya akan hilang. Lalu kita perlu validate lagi. Oke, all meta is exist. Kita cocokkan. Close, selesai. Balik lagi ke device, manage FortiGate, install set hostname ya. Install device setting only. Next. Install, tunggu sambil nyeruput lagi. Food nendang. Oke, finish all. Udah oke semua, finish. Nah, kita tinggal lihat. Double. Apakah hostname-nya berubah? Ya, berubah. FGT branch 9. Oke, gampang kan? Pakai Forti Manager. Mengubah policy package mau jadi pakai web filter ya, tinggal edit aja default ini policy init rule, edit security profile dinyalain, inspect pakai certificate inspect. Oke. Change note. Enable web filter. Akan ada change note di potong. Nah, di bawah ini di admin ada ASD itu awal tadi. Revision kedua adalah enable web filter. Change note. Modify-nya. Yang pertama modify-nya actionnya adalah create, yang kedua adalah actionnya adalah modify. Tidak mau modify lagi. Oke, setelah berubah, install. Terserah mau create addon revision atau tidak, tapi harusnya nggak banyak ya. Kan? Preparation, validation, checking. Oke, sukses. Install.
Oke, finish. Maka di sini muncul security profile, web filter default, dan SSL inspection, certificate inspection. Oke, kurang lebih seperti itu cara memanage FortiGate, heading, push policy menggunakan Metafield, dan selanjutnya atau di next video saya akan contohkan upgrade remote FortiGate FortiManage Forti OS yang 62 yang paling mentok ya, 6211. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.